Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Sinergi DKI di Tanah Papua serta Ibu. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Papua Barat. Yang mulia anggota MRP Papua Barat, yang terhormat para pejabat gereja Kristen di tanah Papua dan para pejabat gereja dari berbagai denominasi gereja di Kabupaten Teluk Ondama, yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Teluk Ondama, yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi Papua Barat yang mendampingi Bapak Pejabat Gubernur hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Kapolres Teluk Ondama, yang saya hormati Bapak Dandim 1811 Peradaban Teluk Ondama, izin Bapak Sinode, peresmian Kodim 1811 ini bertepatan tanggal 25 Oktober, jadi kami tambah lagi di belakang Peradaban. Kodim 1811 Peradaban mungkin tidak ada di tanah Papua, tapi ada di Ondama. Yang saya hormati Wakil Bupati Teluk Ondama, yang saya hormati Ketua DPRK Teluk Ondama, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Ondama, yang saya hormati para pimpinan OPD Kabupaten Teluk Ondama, Pak Dandim dan Ibu, yang saya hormati, saya kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, seluruh hamba Tuhan, baik dari gereja Kristen di tanah Papua, berbagai denominasi gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan mungkin ada yang tidak dapat kami sebutkan, Dewan Adat Papua, daerah Ondama dan jajaran, terlebih yang sangat kami hormati, kami banggakan, kami muliakan, generasi turunan dari 35 orang tua yang menyerahkan tempat ini untuk seni, yang dibuktikan dengan para generasi menjaga betul-betul melaksanakan apa yang diamanahkan oleh para leluhur itu sampai saat ini. Begitu kita perlu memberikan rasa terima kasih, apresiasi, hormat kepada Tuhan dan kepada para generasi yang menjaga kawasan ini dengan baik. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, mohon maaf mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi semuanya yang kami hormati. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pergumulan panjang untuk membangun kembali situs sejarah peradaban. Saya ada di sini sejak tahun 90 dan tahun 95. Kami dapat bantuan dari negeri Belanda diantar oleh kakak Julius Nunaki. Zaman itu Bapak Pendeta Yoteni yang menjadi ketua klasis.
gambar dan lain-lain, semua versi adat masih saya simpan sampai sekarang. Tetapi terkendala terus. Kemudian masa pemerintahan pertama, kedua, kita berupaya, tetapi tertunda lagi. Masa pemerintahan ketiga juga sudah dibuat master plan, tetapi tidak terlaksana. Dan di masa pemerintahan ini walaupun pendek, hanya 2,5 tahun, saya menyampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, walaupun anggaran kita terbatas, tapi kita kerjakan bagiannya Tuhan, bagiannya kita, nanti Tuhan yang kerjakan. Dan kami mulai. Kami bersyukur karena pada saat memulai, memang secara manusia kita agak ragu, karena APBD sangat terbatas. Tapi terima kasih karena kami dapat dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga dari APBN untuk mulai membangun situs sejarah peradaban orang Papua di Bukit Etnian. Kawasan ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi seluruh wilayah tanah Papua. Izin Bapak Ketua Sinode dan seluruh jajaran dari Sinode, saya suka mengungkapkan setelah merenung, mengungkapkan dua hal. Satu, yang pertama, dari tempat yang sunyi sepi, dari tidak ada menjadi ada, dan dari tempat yang sunyi sepi ada nyanyian untuk tanah Papua. Nyanyian itu diibaratkan dengan berkat. Kemudian yang kedua, saya suka membawa satu doa pendek saja. Berkat yang Tuhan curahkan untuk tanah peradaban yang telah memberkati tanah Papua. Berkat itu pula yang memberkati kita semua yang hadir di saat ini, memberkati generasi-generasi kita semua yang ada di atas tanah Papua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pimpinan Sinode DKI Tanah Papua yang kami hormati, saya tidak mengulang cerita itu Mary. Tadi sudah disampaikan dalam khotbah yang kita dengar bersama-sama, juga dalam bacaan-bacaan ini. Jelas menjadi catatan dan motivasi bagi kami semua bahwa kami punya dokumentasi di sini. Yang pertama, catatan pertama kenapa kita bersikeras untuk membangun situs sejarah peradaban orang Papua ini. Karena pada tahun 93 dilaksanakan Raker Am Sinode di Klasis Wondama. Saat itu Bapak Ketua Sinode ditabiskan, diteguhkan di Betania kalau tidak salah. Bapak Ketua Konstitusi pimpin pemuda dalam kawasan ini sekitar 200 orang. Tuhan mengatur semuanya indah pada waktunya. Pada saat beliau menjadi Ketua Sinode meresmikan Batu Peradaban. Tetapi satu catatan yang penting pada saat Raker Am Sinode di tanah Papua, para hamba Tuhan minta berkunjung ke situs, ke area kawasan ini. Waktu itu puing-puing, rumah ini hanya tinggal tembok saja, bangunan di atasnya tidak ada. Asrama rusak, dapur rusak, semua aula rusak, semua. Yang menjadi catatan dalam memori adalah doa dan tangis Bapak Pendeta Okoka. Beliau duduk di tangga sisa puing, tangga rumah Isak Samuel Kene, berdoa lalu berbalik mengangkat kepala, dan saya menatap beliau mengatakan begini, kenapa kalian tidak merawat tempat ini? Itu menjadi catatan emas dalam hati kami sampai dengan saat ini. Dan pada saat Tuhan memberikan amanah kepercayaan, maka kita sama-sama dengan rakyat, dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah adat, gereja,
sama-sama kita bertekad membangun kembali situs sejarah peradaban ini kembali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya laporkan kepada Bapak Ketua Sinode dan seluruh jajaran bahwa Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat memberi perhatian yang sangat besar untuk pembangunan kembali kawasan situs sejarah IPBRI. Beliau sampaikan dan menegaskan Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat untuk mengawal. Beliau mengusulkan untuk pembangunan tangga naik ke Batu Peradaban, Batu Inspirasi. Tapi untuk kepentingan tahun depan satu abad tanah peradaban, izin Bapak Pejabat Gubernur, bisa saya tambah satu kah? Kalau bisa penataan juga lapangan sanding, supaya dari depan kelihatan rapi di atas. Desain sudah dibuat, cuma mereka buat terlalu mewah. Mereka bikin gambar stadion lengkap. Jadi saya bilang, kalau terlalu lengkap, fungsi olahraga akan menutupi fungsi sejarah. Kami harus tetap tampilkan fungsi sejarah harus lebih tinggi. Sehingga sementara dirubah gambarnya akan segera kami sampaikan kepada Bapak Penjabat Gubernur. Itu laporan yang pertama. Kepada pimpinan Sinode, saya laporkan juga bahwa kemarin malam atau tadi malam, saya lupa namanya, ada satu keluarga dari Maibrat menyerahkan dana bantuan 25 juta rupiah. Mereka bilang, kami juga mau rebut berkat di tanah peradaban orang Papua. Mereka serahkan dana mereka melalui Bapak Pendeta Sepanyayun untuk diserahkan kepada panitia persnya situs Batu Peradaban. Nanti akan kita serahkan sebentar. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kiranya apa yang kita kerjakan hari ini diberkati oleh Tuhan dan memberkati generasi kita turun temurun. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Demikian sambutan Bupati Teluk Wajang. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Papua Barat. Dengan hormat kami sebut Dr. Andus Ali Bahang Temong Mere MTP. Disilakan. Izin tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi yang keras. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu saudara dalam semangat Batu Peradaban di Oitiniri, di Provinsi Papua Barat, Tanah Papua, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan lagi sekali. Yang saya hormati Ketua Sinode GKI di Tanah Papua,
mohon maaf saya membelakangi, dan seluruh jajaran Sungai GKI, Bupati Teluk Nama yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini memang mahkotanya bela sekali. Ini bisa diberikan mahkota 15 karena tanggal 15 Agustus. Ya. Juga dengan Ibu, ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, mohon maaf Ibu tidak bisa hadir karena juga kemarin kami baru balik dari IKM, ya. Sehingga Ibu tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Ketua DPR Teluk Nama dan juga seluruh jajaran Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, kepala suku, para pemuda, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang saya hormati dan saya muliakan. Juga ada Ketua FKUD dan seluruh organisasi keagamaan dalam semangat satu tungku tiga batu, dalam semangat kemerdekaan yang saya hormati dan saya cintai. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya mengajak kita untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan dan perlindungannya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sehingga pada hari ini, pada Kamis 15 Agustus 2024, kita masih ada di sini untuk mengikuti acara dalam rangka peresmian situs Batu Peradaban orang Papua. Yang mudah-mudahan ini adalah yang ke-99 tahun dan dalam rangka menyambut 100 tahun depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya Batu Peradaban di Bukit Aisuneri ini tersimpan berjuta kenangan, di antaranya batu inspirasi dan batu peradaban. Kita semua sudah tahu bahwa dari batu ini juga di atas bukit inspirasi, semua Kene dan Noya juga bersama-sama dengan, termasuk tadi ada orang tua-tua kita yang memberikan tempat ini, semua didoakan bersama-sama untuk melihat Papua ke depan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, kecuali oleh mata hati orang-orang beriman. Dan tentunya Bapak Samuel Kene telah mengajarkan tentang bagaimana hati orang untuk bisa melihat jauh ke depan. Dan hari ini kita berada pada 99 tahun, seperti apa yang sudah dilihat oleh Samuel Kene pada waktu awal bagi hutan belantara, bukit yang sepi, barangkali malaria juga banyak. Ya, pada saat itu juga orang Tuangi juga mungkin banyak. Ya, mohon maaf ya, saya kira-kira saja. Ya. Kira-kira saja. Karena saya juga diwafatkan dengan Tuangi, nama itu juga bahaya. Walaupun sama-sama punya ilmu Tuangi, tapi Tuangi tidak berbeda. Jadi, ya, mohon maaf, Bapak Kepala Suku tadi ada bikin itu sedikit itu ada mengingatkan masa-masa lalu yang hebat. Ya, jadi itu barangkali. Tapi hari ini dengan mata hati iman itu kemudian orang melihat semua persaudaraan manusia sebagai umat ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan itu adalah peradaban yang tertinggi. Saya tidak banyak memberikan arahan yang mengarah kepada ini, namun demikian saya ingin memberikan motivasi kepada kita sekalian. Hari ini saya menghadiri acara dan ini menjadi catatan sejarah. Dan memang seperti Pak Bupati tadi dikatakan bukan waktu yang singkat, tetapi legasi yang diberikan dalam waktu yang singkat itu ya, bisa kemudian memberikan motivasi, memberikan harapan, dan bahkan itu menjadi dasar-dasar untuk orang maju. Nah, oleh karena itu hari ini adalah di akhir-akhir kepemimpinan Bapak, dan akhir ini bukan berarti Bapak ini, tapi akhir dalam masa jabatan 2,5 tahun. Bapak katakan hanya 2,5 tahun, tetapi harus berbuat sesuatu. Dan hari ini telah berbuat sesuatu, dan dilihat oleh seluruh masyarakat di Teluk Nama ini. Kamu tepuk tangan untuk Bupati. Tanggal 13 kemarin, saya mewakili pemerintah dan masyarakat Papua Barat menghadiri pertemuan dengan Bapak Presiden di Ibu Kota Negara, di
di Kalimantan Timur. Luar biasa, suatu hari nanti Bapak-Bapak dan ini saudara semua bisa ke sana untuk melihatnya. Ya, di sana ternyata hari kedua setelah Bapak Presiden dengan para menteri, di tempat itu para gubernur rapat juga di bawah pimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dan beliau menyampaikan bahwa ini adalah hadiah terbesar untuk anak cucu. Karena selama ini Presiden tinggal di istana, tetapi itu adalah istana ex-gubernur jenderal. Hebat apapun istananya, istana merdeka, istana negara, istana di Bogor, istana di Cipanas, semuanya itu adalah tempat kediaman gubernur jenderal. Beliau ingin agar sebuah istana yang merupakan hasil karya anak bangsa sendiri. Dan ini yang kita saksikan adalah saya menyaksikan mewakili seluruh masyarakat dan pemerintah Papua Barat bahwa itu adalah ibu kota negara kita, ibu kota Nusantara. Hari kedua dari sana, kemarin pagi saya tiba di Manokwari. Dan kemudian ada lagi sejarah yang kita ukir kemarin, dicatat sebagai sejarah. Membentangkan bendera merah putih, kain merah putih sepanjang 13.270 meter. Saya ulangi, 13.270 meter. Dari angka itu kalau dijumlahkan akan mendapatkan 4, nilainya 4. Dan 4 itu punya nilai adalah yang pertama, kita harus sepakat tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, ya, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah NKRI dan keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan apa hasilnya? Ternyata tercatat sebagai di rekor muri terpanjang di dunia. Tepuk tangan dulu. Terpanjang di dunia. Itu hari kedua. Dan hari ketiga saya tiba di sini. Saya harus hadir di sini. Walaupun kemarin baru tiba, tetapi saya minta, saya pastikan hari ini harus saya tiba di Wandama. Karena hari ini saya terus menyaksikan penandatanganan renovasi dari hasil karya anak bangsa. Jika semua kene meletakkan batu di sana, hari ini Bapak Bupati dan seluruh masyarakat dan seluruh Sinode di tanah Papua membuat sebuah taman yang indah, memperluas dari batu itu menjadi taman. Keindahan ini menunjukkan bahwa tidak hanya berhenti dari karya sebuah kene, tetapi masyarakat menyambutnya dengan memperluas lagi sebuah taman yang indah. Itu batu peradaban yang nanti dimasukkan sebagai objek cagar budaya bangsa. Ini tentunya hal yang luar biasa dan saya berterima kasih saya bisa hadir untuk menyaksikan dan tentunya bersama-sama pada 99 tahun batu peradaban di tanah Papua ini. Bapak dan hadirin yang saya hormati, Wandama itu sendiri saya senang bikin kata-katanya begitu. Jadi apa namanya, Mangsilam saya bikin, Andai saya bikin, Wamena saya bikin. Wamena itu waktunya menjadi pemenang. Ya, Sentani itu sendiri tanam Injil. Kalau ini Wandama, ya, ini adalah warisan orang negeri ini. Warisan orang negeri ini untuk melanjutkan peradaban dan tentunya mewujudkan kemajuan anak bangsa. Ya, itu saya mikir jadi Wandama. Ya. Mengapa ini penting? Karena hari ini tanggal 15 Agustus. 2 hari lagi tanggal 17. Ya. Bahwa Bapak juga, mohon maaf saya ingin menggunakan kata, ini bukan kata partai politik. Tetapi ini kata sebenarnya kata motivasi anak bangsa. Boleh berbeda partainya, boleh berbeda profesinya, berbeda agamanya, tetapi gerakannya satu, gerakan Indonesia Raya. Terulang dulu. Apa itu gerakan Indonesia Raya? Membangun jiwanya, membangun badannya. Itulah baru kita menemukan
Indonesia Raya itu. Dan peradaban yang tertinggi dari sebuah bangsa diawali dengan membaca, menulis, dan menghitung. Dan itu artinya kalau dasarnya sudah menulis di atas batu, itu bukan menulis di atas air. Kalau menulis di atas air itu kita kirim, ya, kita ilahkan sudah untuk yang Maha Pencipta, karena tentunya tidak ada bekas sama sekali. Tetapi kalau kita menulis di atas batu, kita membahas itu di atas batu, maka itu adalah titipan untuk anak cucu kita. Oleh karena itu, dengan memulai dengan membaca, menulis, dan menghitung dari batu peradaban ini, dan hasilnya adalah 100 tahun depan dan hari ke-99. Saya juga salah satu orang yang kemudian lahir dari perkembangan dan ini, yaitu apabila dia itulah yoga yang tadi disebut itu. Yoga itu adalah Oshiba yang kemudian juga sekolah pelajaran di Amadi, ada beberapa sekolah. Saya adalah lulusan dari yoga. Dan yoga itu, apabila dia pula itu sebenarnya adalah lanjutan dari batu peradaban. Kamu tidak bukan itu? Betul kan? Dan saya berdiri di atas ini juga berdiri di atas batu peradaban juga. Ya. Batu inilah yang kemudian berkembang di seluruh tanah Papua, termasuk disiapkan kader-kader pemerintahan yang disebut Oshiba itu, dan lanjutannya adalah apabila dia pula. Oleh itu saya bersyukur hari ini, ya, saya bisa berdiri di sini untuk menyaksikan 100 tahun batu peradaban ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang saya perlu sampaikan, dan Pak Bupati setuju, Pak Bupati, yang tadi Pak Bupati usulkan itu, ini masih fleksibel, tinggal Bapak mau yang mana yang dahulu. Mau tangga atau lapangan. Tidak uang untuk yang tahun ini maksudnya. Uang untuk tahun ini kami sudah programkan. Izin Bapak Ketua Sungai dan semuanya Pak Bupati. Saya memang sudah 3 kali ini, tapi saya mau lihat bisa tangga yang ini, tangga yang kaki 1000 ini. Ya, saya belum bisa naik. Jadi waktu pulang saya renungkan, saya bilang, bagaimana kalau kita bikin tangga dari sana supaya memahami dengan itu orang tua yang kaki sudah tidak bisa naik gunung itu bisa pelan-pelan dari situ naik. Jadi bikin jalan. Ini tetap saja jalan yang ini. Tapi kita bikin dari sana. Yang bagus supaya dia putar-putar sedikit. Ya, nanti turun dari sini. Ya, itu pikiran saya. Itulah yang kemudian saya masukkan. Namun demikian kalau prioritas kali ini karena menjelang 100 tahun harus ini kita bikin dulu. Kita pindahkan aja. Kita pindahkan kegiatan ini ke sini dulu. Nanti ini berikutnya nanti kita rencanakan. Saya kira siapapun gubernur nanti Papua Barat yang akan datang pasti hatinya sama dengan kita, ya. Pasti hatinya sama, yang bikin sesuatu yang baik untuk semua orang dan untuk anak cucu kita. Saya kira ini hal-hal penting yang perlu saya sampaikan kepada kali ini. Terima kasih kepada semuanya, dan tentunya ini juga salah satu upaya kita untuk pengembangan wisata rohani di Papua Barat, yang juga menjadi satu objek nanti ke depan. Kita kemudian selain Mansinam, kita juga ke sini dan beberapa objek yang lain yang bisa didatangi oleh para wisatawan, baik dalam negeri maupun juga mancanegara. Terima kasih juga kepada pihak keamanan, ya, yang terus mendukung, ya, keamanan di sini, dan saya tidak saja pemilu semakin dekat. Biasanya itu suhu udaranya sama-sama panas, tapi dengan insya Allah dengan kita hari ini menetapkan meresmikan waktu penerbangan di 100 tahun, kita semua kiranya punya hati bersaudara semua, ya, bersaudara semua, karena pilkada itu memilih pemimpin, ya, karena itu maka hatinya semua ingin, hatinya dengan doa semua. Siapapun yang kemudian nanti terpilih itu pasti digerakkan hatinya oleh Tuhan, karena yang menguasai hati manusia itu Tuhan. Ya, cuma ini tanda tangan nama ini, tapi tiba-tiba saja dia belok ke yang lain, karena Tuhan menggerakkan hati manusia. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama mempersiapkan baik semua kegiatan-kegiatan kita lakukan. Kita memasuki 17 Agustus kita laksanakan dengan baik, dan kita siap-siap. Tanggal 27 ada pendaftaran di KPU, dan selanjutnya persiapan menuju 27 November, ya, untuk pemilu kada nanti. Ya, selamat untuk kita semua, karena itu adalah pesta kita, untuk kita sama-sama
secara meriah kita sukseskan pemilu 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya tentunya saya menambahkan ini adalah kata-kata bijak ini. Waktu peradaban merupakan salah satu situs sejarah yang paling dikenal di Teluk Pondama. Waktu peradaban diletakkan oleh pendeta Yus ini dengan pesannya. Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan makrifat, tapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Tidak akan merubah sebuah kaum atau kelompok masyarakat apabila mereka sendiri tidak mau merubah dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengajak orang tidur untuk berlari, tetapi kita harus bangunkan dia untuk duduk. Kemudian dia bergerak-geraklah sedikit, baru kita ajak dia jalan dan berlari. Jangan tidur terus, karena waktu tidak hanya untuk tidur. Waktu 12 jam, 24 jam sudah diatur untuk mengelola peradaban yang kita mau capai itu. Maka waktu adalah kuncinya. Tidak ada satupun yang berkuasa lebih tinggi daripada waktu. Sudah datang waktunya, kita dengan rela akan melepaskan semuanya. Termasuk istri dan nanti, jabatan yang kita duduk, kita akan dengan ikhlas melepaskan itu karena waktunya lah tiba. Dan ini sudah saatnya waktunya tiba, saya juga mengakhiri sambutan ini. Terima kasih, membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan sekarang siapa lagi? Selesai. Disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Dengan hormat kami sebut Bapak Pendeta Andrikus Mohu MTH. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Bupati Kabupaten Teluk Pondama, jajaran Forkopimda Kabupaten Teluk Pondama, juga yang saya hormati rekan-rekan baik pimpinan harian dan juga anggota dari pekerja sinode, anggota Majelis Rakyat Papua yang saya hormati, seluruh pimpinan OPD baik tingkat provinsi dan Kabupaten Teluk Pondama yang juga saya hormati, pimpinan denominasi gereja dan juga pimpinan lembaga agama yang hadir pada kesempatan ini yang juga saya hormati. Yang saya hormati Ketua Persekutuan Ibu Sara, juga Wakil Ketua dan Sekretaris Persekutuan Ibu Sara Sinode GKI Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis GKI Pondama, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini. Yang tidak saya lupakan tokoh adat dan seluruh pengurus jajaran lembaga masyarakat adat Teluk Pondama. Yang saya hormati dan banggakan seluruh pimpinan Majelis Jemaat dan juga anggota jemaat yang hadir pada saat ini. Pertama, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada di sini di Bukit Aitumeri, Mie, Teluk Pondama. Kita mengingat kembali kurang lebih 99 tahun yang lalu di tempat ini Ishak Samantkele dan para father, orang-orang tua kita dulu meletakkan batu peradaban yang hari ini kita sebut dengan situs peradaban
bagi orang Papua. Saya sudah yakin bahwa baik Kene dan juga orang-orang tua kita dulu tidak menyangka hari ini kita mengingat tempat ini dan juga kemudian berukir dalam sejarah batu peradaban ini. Kata-kata Kene tadi sudah diperdengarkan bagi kita ketika ia meletakkan batu peradaban di pusat peradaban ini. Ia dan juga orang tua kita dulu tidak pernah menyangka bahwa hari ini kita mengenali apa yang mereka lakukan tempo dulu itu. Tetapi saya sungguh yakin dengan apa yang tergambar dalam kata-kata yang telah disampaikan tadi, mengingatkan kita semua, termasuk dalamnya refleksi khotbah yang disampaikan, mengingatkan kita bahwa karya Allah luar biasa bagi bangsa di tempat ini. 99 tahun yang lalu. Saya sebut ada dua maklumat, ada dua pandangan Saudara Kene. Dan tadi yang pertama sudah kita dengar. Yang kedua Kene katakan begini, barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran. Kadang kita berhenti di sini. Tetapi lengkapnya ialah barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran akan Injil, ia akan berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain, dan itu yang menentukan perubahan. Kita bisa mengusahakan apapun, berupaya untuk melakukan apapun, tetapi perubahan itu hanya dapat dilakukan dengan dengar-dengaran. Dengar-dengaran akan Injil itu akan menjadi hal yang penting untuk menentukan perubahan di masa depan. Kalau saya kembali tadi dalam ungkapan Kene pada saat meletakkan batu peradaban ini, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Walaupun orang berpengetahuan tinggi, berakal budi dan memiliki marifat, tidak mungkin membangun bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Saya bertanya begini, dan pasti kita semua bertanya, apakah pandangan Kene itu, pandangan Saudara Kene itu hanya sebuah pandangan utopi, angan-angan ini saja? Ataukah pandangan Kene 99 tahun yang lalu dalam pandangan visionernya sudah terwujud? Saya katakan dua yang tadi bicara di sini sebelum saya, Bupati, Gubernur, anak-anak Papua hebat yang hari ini diberikan kesempatan anugerah Tuhan untuk memimpin. Tepuk tangan untuk mereka. Dan saya katakan hampir hari ini di Eskalator Tanah Papua, baik adat gereja kami yang duduk di sini, di pemerintah, termasuk di TNI Polri, ya. Ini hari ini anak-anak Papua begitu muncul banyak. Ada yang Kapolda, Kapolres, ada yang Pangdam, Panglima, bahkan sampai ke pusat. Jadi saya pertanyakan, apakah pandangan Saudara Kene 99 tahun lalu masih bersifat utopi, artinya belum nyata? Dan nyata kita hari ini telah nyata, telah terbukti hari ini. Karena itu satu hal yang diingatkan oleh Kene bagi kita yang kedua tadi, dengar-dengaran. Dengar-dengaran akan Injil, karena itu yang menentukan perubahan. Di tempat ini saya ingatkan secara khusus
bagi anak-anak negeri Papua yang hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin kita semua di dalam level dan kapasitas apapun. Ada gereja, pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita harus dengar-dengar. Nanti bulan November ada pemilihan kepala daerah, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi. Di hari ini ada persaingan seperti itu. Tetapi saya katakan untuk jemaat, ini bahasa gereja yang saya sampaikan kepada jemaat. Lihat orang yang dengar-dengar dan takut Tuhan. Kriterianya ialah rajin datang ke gereja. Kalau Kristen, yang Muslim harus datang ke masjid. Yang Hindu Buddha mungkin ke pura, begitu. Jadi orang kalau tidak mulai dengan takut akan Tuhan dan dengar-dengaran, khusus orang Kristen dengar-dengaran akan Injil, itu sudah tanda-tanda dia tidak bisa diberikan kesempatan untuk memimpin. Ini hikmat Tuhan yang Tuhan kasih pada saya untuk sampaikan kepada kalian. Kalau tidak dimulai dengan takut akan Tuhan dan dengar-dengaran, orang bisa berpikir apa saja, bisa menyampaikan apa saja, kalau tidak dimulai dari diri untuk takut Tuhan. Saudara-saudara, kembali saya ingatkan, tahun depan kita akan masuk dalam perayaan sesuatu. Pak Gubernur, Pak Bupati, kita semua saya sampaikan pada pekerja sinode akan mulai tahun ini. Kita akan melaksanakan seminar di setiap provinsi. Kami sudah bertemu dengan Gubernur Provinsi Papua Barat menjelang 25 Oktober tahun ini, HUT ke-99 kita akan melaksanakan dalam bentuk seminar. Sinode akan mengeluarkan tema dan apa yang harus bicarakan dalam seminar itu untuk mulai membangun rasa kita dan perhatian kita secara khusus untuk memasuki satu abad pada tahun depan. Kita berharap kita tidak hanya jadikan momentum sejarah saja, tetapi saya katakan harus menjadi harus berenungan supaya kita semua orang Papua dan siapapun bangsa yang hidup di atas tanah Papua ini ingat pesan Tom dan Redi tadi yang dipesankan, harus perbaiki kebaikan, harus menjaga tanah, alam untuk kebaikan, untuk kehidupan berkelanjutan. Penting sekali. Kita tidak mungkin hidup lagi di mana-mana, di tempat-tempat di mana kita hidup. Ini dalam syair pendeknya, ia menceritakan dalam syairnya itu indahnya kampung pesisir. Ia dari bukit Aikuleri itu, kemudian lihat ke Teluk, dan ia menulis syair itu. Kampung pesisir itu begitu indah. Bahkan kalau dalam bagian syair yang lain, ia menggambarkan di taman-taman kampung itu, di rumah-rumah itu, ada bunga-bunga indah. Hari ini, ya, pasti banyak tanam pohon pisang, tanam pohon pinang, tetapi kalau dapat kita juga jaga lingkungan kita. Lingkungan kita harus bersih, lingkungan kita harus indah. Tanam bunga-bunga, karena itu menyenangkan hati kita, untuk membahagiakan kita. Jadi jangan kita pikir-pikir politik terus, nanti jadi stres juga begitu. Tapi kita harus menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi, menuju satu abad tahun depan, tetapi juga kurang lebih 2 tahun ke depan, kita akan melaksanakan satu pesta iman sidang sinode 19 di Wondama. Pak Gubernur, Pak Bupati, Bapak Ibu saudara-saudara,
kemarin saya sedikit melakukan apabila karena mengingat 32 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1992, saya ada di sini sebagai vikaris. Biasanya dari sini dia jalan kaki sampai ke Rasie. Saya ikut almarhum Bapak Pendeta Om Jopeni jalan ke Rasie dan jalan ke Tandia, bukan hanya jalan apa, bisa saja kita jalan ke utara, ya, sampai kemarin saya pergi dapat kilas sampai ke lokasi airport. Nah, ternyata jalan ke sana untuk bawa lansat dan juga cepat ke sana. Nah, tetapi hari ini luar biasa. Karena itu saya katakan dalam rapat semalam dengan panitia, saya katakan ternyata Teluk Kondama bukan 50%, 60%, 80%, tetap sudah melampaui sehingga saya katakan 101% sudah siap untuk pelaksanaan semua. Tinggal diproses saja. Kita yakin pada saatnya sidang sinode 19/2027 akan berlangsung sukses. Karena itu pesan saya kepada semuanya, mari kita jaga keamanan dengan baik supaya baik momentum pelaksanaan pilkada berlangsung dengan aman, juga nanti perayaan 1 abad sampai dengan sidang sinode 19 Kondama ini dapat berlangsung dengan aman. Yang terakhir, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh masyarakat adat di Teluk Kondama, khususnya di Miei dan sekitarnya. Dari 35 nama atas nama mewakili keret atau marga yang ada telah menyampaikan pernyataan mereka untuk menyerahkan tempat ini. Saya memang dengar bahwa tempat ini ketika dipilih awal oleh KY dan atas restu dari moyang-moyang kita pada waktu itu, mereka serahkan secara keseluruhan daratan ini. Saya sebut daratan karena dengar cerita, saya dengar cerita dari Bapak Dewan. Nah, dulu kami tinggal orang tua tinggal di laut, nah, tetap mereka serahkan ini semua karena ketika KY mencari tempat untuk pembangunan sekolah yang disebut dengan sekolah peradaban FFS waktu itu, dan mereka serahkan ini semua. Saya percaya bahwa orang-orang tua di sini, anak-anak cucu masih ingat baik janji dan komitmen orang-orang tua dulu. Saya sungguh yakin itu juga yang tadi dinyatakan oleh 35 anggota tadi. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati keluarga-keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saudara akan melihat masa depan anak cucu saudara terus diberkati oleh Tuhan. Yang kedua ialah saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang juga telah memberikan perhatian dan dukungan sehingga pekerjaan di sini di situs Aipumeri dapat dikerjakan. Terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Teluk Kondama, baik eksekutif dan juga legislatif, yang telah memberikan perhatian sehingga walaupun hanya 2,5 tahun saja, tetapi pekerjaan di sini telah dimulai. Saya sungguh yakin dengan apa yang telah dikerjakan, tempat ini kelak akan juga menjadi pilihan untuk kunjungan wisata. Saya sungguh yakin Tuhan akan berkati di sini dan juga ke depan akan menjadi sasaran dari perkunjungan wisata itu. Mari kita jaga bersama tempat ini supaya tetap terawat, terjaga dengan baik, dan marilah kita bekerja bersama-sama untuk kebaikan dan istimewa, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sekian dan terima kasih, dan atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan shalom, selamat siang, dan untuk Bapak Gubernur Papua Barat, selamat untuk terbang kembali ke Manokwari bersama rombongan. Sekian. Demikian sambutan Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Dari Netherlands, Dunia, Irian Barat, Irian Jaya sampai Tanah Papua. Dari Sia Abidin Permuji,
Eliezer Bonai, Aisepo, Atuk Sainal, Isakindom Yakob Patiti, sampai Lukas NMB, dari Aturui, dan sampai generasi pemimpin berikutnya. Pertanyaannya adalah, siapakah di antara para pemimpin anak-anak Papua era Indonesia yang memimpin mendekati kata-kata ini, memimpin bangsanya sendiri?